Bandung mengungkap kasus narkotika sepanjang bulan Oktober 2024. 20 tersangka berhasil diamankan dan menyita berbagai barang bukti jenis narkotika dan obat-obatan terlarang. Untuk melengkapi perizinan dan sertifikasi knalpot agar sesuai dengan ketentuan, Polres Purbalingga melaksanakan kunjungan ke bengkel pembuatan knalpot di wilayah Kecamatan Purbalingga. Menteri Kehutanan beraudiensi dengan Kapolri di Mabes Polri Jakarta. Audiensi dilakukan dalam rangka membangun sinergitas dalam menjaga hutan Indonesia. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 5 November 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Pripta Faisal Ridho, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi pada Senin 4 November 2024. Tinggi kolom abu tidak teramati, namun erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 17 mm dan durasi kurang lebih 3 menit 5 detik. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki ditingkatkan statusnya dari level 3 siaga ke level 4 awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan pengunjung atau wisatawan dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi, serta sektoral 7 km pada arah utara-timur laut dan 7 km pada sektor timur laut. Pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat sebanyak 1.403 orang. Para pengungsi ditampung di 2 titik, yakni Desa Bokang sebanyak 616 orang dan Desa Konga sebanyak 787 orang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere Supriyanto Ridwan mengatakan, hasil operasi SAR hari pertama ini berhasil mengevakuasi 9 orang jenazah korban letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Semuanya ditemukan di Desa Kalantlo, Kecamatan Wulanggitang, sementara korban yang kritis dievakuasi dari Desa Dulipali, Kecamatan Ilebura. Jenazah korban juga telah diserahkan kepada keluarga masing-masing untuk proses penguburan. Sedangkan korban kritis kini menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka. Pemirsa, Polresta Bandung mengungkap kasus narkotika sepanjang bulan Oktober 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Astacita ke-7, yang menyoroti pentingnya pemberantasan narkoba, perjudian, korupsi, dan penyelundupan sebagai prioritas utama. Dalam kurun waktu 1 bulan, Polresta Bandung berhasil mengamankan 20 tersangka yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bandung. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo menyampaikan dari hasil operasi ini pihak kepolisian menyita berbagai jenis barang bukti narkotika dan obat-obatan berbahaya. Di antaranya 57 paket sabu seberat 101 gram dan tembakau gorila atau sintesis seberat 198,4 gram. Selain itu, turut diamankan juga 2.050 butir tramadol, 320 butir triheksipenidil, serta beberapa jenis obat psikotropika. Para diketahui tersangka berasal dari latar belakang yang beragam, seperti buruh harian lepas, penjaga parkir, dan montir. Kasus ini menunjukkan adanya pelaku dari berbagai usia dengan yang termuda berusia 23 tahun, dan beberapa di antaranya adalah
residivis. Melalui pengungkapan kasus ini, Polresta Bandung berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba dan pentingnya peran semua pihak dalam mendukung pemberantasan peredaran narkotika di tanah air. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan hukuman sesuai dengan peran dan barang bukti yang disita. Sebagian besar dari tersangka dijerat dengan pasal 114, 112, dan 111 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Pemirsa, seorang kurir narkoba jenis sabu asal Aceh ditangkap petugas Satuan Narkoba Polres Pringsewu di Pasar Terminal Pringsewu Minggu 27 Oktober 2024 lalu. Dari tangan tersangka, polisi mendapati 2 plastik besar narkotika jenis sabu seberat 200 gram yang rencananya akan diedarkan di wilayah Pringsewu. Satuan Narkoba Polres Pringsewu berhasil menangkap pengedar narkoba bernama Saiful Amrizal yang berasal dari Desa Matang Sijuk Tungoh, Kecamatan Baktia Barat, Kabupaten Aceh Utara. Ditangkap pada hari Minggu 27 Oktober 2024 pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat di depan PO Puspajaya, Pasar Terminal Pringsewu. Barang bukti yang didapatkan pada penguasaannya, di dalamnya disimpan dalam tas sebesar 200 gram lebih. Pengungkapan kasus narkoba ini berhasil dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan jaringan Aceh dengan barang bukti sabu-sabu yang akan diedarkan di Lampung. Yang bersangkutan tersangka Saiful diiming-imingi honor untuk pengantaran sebagai kurir sabu sebesar 25 juta rupiah. Di mana kami berawal mendapatkan informasi bahwa akan adanya pengiriman yang diduga narkotika jenis sabu dan berasal dari Provinsi Aceh menuju ke Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Pringsewu. Dan kami membagi tim untuk berada di tempat-tempat yang diduga kami akan dilakukan transaksi narkotika. Kami menemukan atau mencurigai bahwa ada seseorang yang pengiriman dengan PO kami dan kami langsung mengamankan. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pemirsa, Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum berhasil menangkap tersangka kasus pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan tanpa kepala terbungkus karung di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara pada 29 Oktober 2024 lalu. Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku berinisial FF yang merupakan seorang pria yang melakukan pembunuhan disertai mutilasi terhadap wanita berinisial SH yang jasadnya ditemukan di Danau Muara Baru, Jakarta Utara pada 29 Oktober 2024 lalu. Selain itu, pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa gerobak yang digunakan pelaku untuk memindahkan jasad korban, kemudian karung, tali, hingga 1 buah pisau. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra mengatakan bahwa motif dari pelaku karena sakit hati atas ucapan korban yang menghina istri dan orang tuanya hingga akhirnya pelaku membunuh korban dengan cara mencekik lehernya hingga tak sadarkan diri, lalu memutilasi korban dengan menggunakan pisau. Sedangkan untuk motif, tersangka melakukan pembunuhan didasarkan karena tersangka merasa dendam dengan korban akibat si korban memaki istrinya atau memaki istri pelaku dengan kata-kata perek atau mungkin dengan kata-kata yang tidak pantas. Hal tersebut yang memicu daripada tersangka atau yang menyulut emosi tersangka sehingga terlintas di dalam benak pikirannya untuk melakukan pembunuhan. Dalam kasus ini, pihak kepolisian menjerat pelaku FF dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara.
Dari Jakarta, Ica Tanasya Mural Almas, Polri TV. Pemirsa, bertempat di teras Mapores Waropen, Kapolres Waropen AKBP Iip Syarif Hidayat didampingi oleh Kasat Reskrim Ibda Imade Budi Dumariawan dan Kasih Humas Ibda Elam Alex Pandori melaksanakan press release pengungkapan kasus tindak pidana penganiayaan dengan tersangka berinisial ARM yang diketahui menganiaya ibunya sendiri. Insiden penganiayaan ini terjadi di Kampung Uri, Distrik Waropen Bawah pada Jumat 1 November 2024 lalu. Kami dari Polres Waropen akan menyampaikan press release terkait kasus penganiayaan yang terjadi di Kampung Uri, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen. Baiklah, adapun laporan polisi yang diproses oleh Polres Waropen yaitu laporan polisi nomor 64 Romawi 2024 SPKT Polres Waropen tanggal 24 Juli tahun 2024. Adapun tempat kejadian perkara di Kampung Uri, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen. Waktu kejadian yaitu hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia Timur. Adapun modus operandi dari pelaku adalah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara pelaku mendatangi rumah ibu Josephina Bonai yang ditinggal korban bersama kedua teman pelaku. Pelaku turun dari motor tersebut dan berjalan ke arah pintu rumah. Kemudian pelaku langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara pelaku melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan pelaku dengan posisi memegang besi berbentuk persegi panjang dengan panjang sekitar 40 cm dan mengenai tangan kiri korban dan dada bagian tengah korban, sehingga dada korban mengalami luka sobekan akibat penganiayaan tersebut. Adapun pasal yang disangkakan yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 KUHP pidana. Barang bukti yang disita yaitu barang bukti yang dipakai oleh pelaku berupa besi berbentuk persegi panjang dengan panjang sekitar 40 cm. Namun pada saat lakukan pencarian, barang bukti tersebut tidak diketemukan sehingga dilakukan penyitaan barang bukti. Adapun tersangka yaitu berinisial ARM, kewarganegaraan Indonesia, umur 23 tahun, kerjaan pelajar atau mahasiswa, alamat Koramil Waren, Kampung Waren 1, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pemirsa, Polda Kepri laksanakan pengamanan debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepulauan Riau tahun 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.